Oke, Ustazah, kalau seandainya iya, qobliyah subuh itu 2 rakaat. Qobliyah subuh itu 2 rakaat. Coba ya, aku jelaskan sebentar ya. Nah, jadi ada beberapa sholat qobliyah dan ba'diyah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum azan subuh, iya kan? Sebelum azan subuh pula, salah ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu adalah sholat sunat qobliyah dan ba'diyah ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau bisa teman-teman jangan tinggalkan itu semuanya ya, karena tujuannya adalah tujuannya adalah menyempurnakan sholat kita di masa lalu ya. Di saat ini, sebentar ya, nih 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur itu bisa dikerjakan dengan 2-2 atau langsung 4 rakaat boleh ya. Kalau dia langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Mbak Atik, maafin aku ya teman-teman yang kalau bertanya tidak terjawab, maafin aku ya guys, karena terlalu rame pertanyaannya ya. Setelah sholat fardu subuh boleh nggak mengkodo sholat? Kalau ingat sholatnya boleh dikodo, kalau nggak ingat nggak bisa ya. Kalau asar ada nggak ba'diyah asar, qobliyah asar? Qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada Mbak Nyi, qobliyah isya ada, tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa ya. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah nyimpan cepat kali nyimpan di mana Mbak? Tadi dalam kantong aku nyimpan emasnya. Bolehkah nyimpan emas di kantong aku kayaknya gitu ya. Aduh, laju Mbak, maafin ya. Ustazah gitu, kalau misalnya kita tertinggal sholat asar, ada kegiatan, apakah bisa di kodo maghrib? Nggak boleh teman-teman, nggak boleh seperti itu. Sholat itu tetap harus sholat teman-teman, nggak ada ceritanya ya. Sholat itu tetap harus sholat walaupun lagi di belakang pintu, di parkiran gitu ya. Ustazah, doa untuk lunas hutang riba apa ya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Itu doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ini dia doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Gitu ya. Ustazah, sebelum subuh atau sebelum sholat subuh ya? Sebelum sholat subuh ya. Itu doanya ya teman-teman ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Itu juga doa pengen kaya guys ya. Pengen kaya apa artinya? Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Nah, ba'diyah asar, ba'diyah subuh nggak ada ya. Ustazah, aman ya. Bolehkah nyimpan emas di pegadaian? Karena takut nyimpan emas di pegadaian. Mana lah si gadai tadi tuh? Hei, tak mana-mana dia guys. Ada guys, ketemu aku. Bolehkah nyimpan emas di pegadaian karena takut nyimpan di rumah? Kalau sekedar nyimpan nggak apa-apa. Nyimpan emas di pegadaian atau nyimpan emas di safe deposit box SDB di bank itu juga aman ya. Nanti kita dikasih kuncinya kok. Ustazah, suami baik tapi tidak bekerja gimana? Tentu tetap berdosa kalau istrinya nggak dinafkahi dan istrinya tidak ridho. Ustazah, bolehkah nyicil emas di pegadaian? Aku nggak paham instrumennya gimana untuk pegadaian, aku belum baca akadnya. Tapi yang jelas kalau akadnya adalah 10 gram, teman-teman cuma sanggup bayar 2 gram, yang 2 gram harus dicairkan. Kalau nggak
bisa, katanya nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh ada denda kalau terlambat dan lainnya. Oke. Ustazah, oke. Udah sampai manakah Zah? Aku terlambat. Apanya? Sampai mana? Sampai mana? Kita mulai tadi jam 6 teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh langsung 50.000 dan siangnya langsung diberikan 50.000 dan siangnya langsung diambil buat besok orang sakit. Boleh, nggak masalah. Tapi inti dari sedekah itu adalah sedikit, walaupun sedikit lebih bagus konsisten. Orang yang sedekah subuh 2.000 tiap hari dibandingkan orang yang sedekah satu kali subuh 60.000 sekali, itu jauh lebih bagus orang yang sedekah 2.000 setiap hari. Dalam dalil dikatakan yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semakin banyak kita memberi, maka semakin bagus kita untuk melakukannya ya, semakin banyak pahala kita ya. Kok maju Ustazah? Iya betul Mbak Oma ya, sedikit-sedikit tapi rutin ya teman-teman ya. Ustazah, konsep oke, aman ya. Nanti boleh kita serahkan setelah sekali seminggu, sekali sebulan. Alhamdulillah udah konsisten, mantap ya. Sedekah subuh itu bagus banget ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu bagus banget sih teman-teman ya. Tapi memang kita suka lupa di awal-awal. Aku start from sedekah subuh itu waktu aku di S1 ya. Waktu pesantren aku udah mulai coba-coba sedekah subuh. Waktu itu pada masanya cuma 1.000 perak. 1.000, tapi lupa-lupa awalnya, tapi makin tua makin ingat ya. Jadi teman-teman konsistennya terus aja ya, terus aja, nggak dimulai susah juga ya kan. Kita akan lihat nanti, oh ternyata sedekah 2.000 satu hari itu juga nggak masalah kok. Oh ternyata nggak apa-apa loh, rezekiku nggak berkurang. Oh ternyata nggak apa-apa, dilatih aja dengan uang yang kecil, karena kita tidak bisa sedekah dengan uang besar kalau kita nggak belajar dari hal kecil. Karena dermawan itu dilatih. Kalau dermawan itu tidak dilatih, semua orang akan dermawan. Persoalannya adalah memberi itu susah ya, dermawan itu dilatih. Kalau dermawan itu tidak susah, semua orang kaya itu akan dermawan guys. Jadi latihan aja, hargai setiap latihan kecil kita. Sedekahnya kalau cuma 1.000 nggak apa-apa, yang penting kita berproses. Aku tim yang selalu berproses sih, walaupun nggak terlalu dalam hal apapun, pekerjaan apapun, aku tuh sukanya dari yang kecil-kecil gitu loh guys, sehingga terbiasa dengan nanti akhirnya besar. Kecil-kecil aja dulu gitu kan. Jadi nggak usah buru-buru juga dalam ibadah, pelan-pelan aja dulu. Kalau teman-teman ada buka usaha, pelan-pelan aja dulu, dari modal kecil dulu gitu kan. Sama dengan aku buat video, pelan-pelan aja, 1 video sehari, sekarang udah 17 video sehari, pelan-pelan aja dulu. Dan itu menjadi hal yang membuat kita jarang gagal guys ya kan. Ustazah, kalau sedekah subuh di kota amal boleh, kalau teman-teman tim ke masjid ya di sedekah subuh boleh dikasih ke kota amal. Cuma kan persoalannya banyak diantara kita yang nggak ke masjid kan, sehingga dia mesti itu kan ya, sehingga dia mesti melakukan yang namanya sedekah subuh dengan mengumpulkan di rumah ya kan. Oke, aman ya, sedekah subuh sebulan sekali boleh.